Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi semester 6 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini STKIP Modern Ngawi. Oke, ini adalah video kedua di mana saya akan membahas materi pertama, statistik deskriptif. Okay. Nah, untuk bagian ini akan saya bahas dua kali pertemuan, di mana pertemuan pertama dan pertemuan kedua hari ini dan pertemuan minggu depan. Insya Allah kalau minggu depan sudah selesai, kita akan menginjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang dasar statistik deskriptif, okay? Ataupun kita bisa menggambar pengantar distribusi frekuensi, di mana nanti kita memiliki memiliki data, terus kita menghitung secara sederhana. Oke, kita langsung saja kita membahas tentang definisi statistik deskriptif itu seperti apa. Oke, kita pelan-pelan saja membahasnya supaya bisa kalian mengerti. Statistik deskriptif yaitu merupakan metode-metode yang juga berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data atau penyajian suatu data yang kalian peroleh sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Jadi, data-data yang kalian dapat di lapangan, nanti kalian akan menyusunnya atau menyajikannya sehingga dapat kita baca dengan lebih nyaman mungkin. Terus selanjutnya yaitu statistik deskriptif juga merupakan metode yang sangat sederhana. Metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah Anda miliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan juga terbatas. Nah, selanjutnya statistik deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan tidak sama sekali untuk menarik referensia atau kesimpulan apapun tentang data-data tersebut. Statistik deskriptif merupakan suatu metode yang menghubungkan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberikan informasi yang berguna. Jadi data-data kalian yang kalian peroleh dari lapangan itu kan masih data mentah, jadi haruslah kalian susun secara matematik atau secara bagaimana supaya data yang kalian peroleh itu bisa dibaca oleh kalian sendiri ataupun oleh orang lain. Ya. Untuk contoh dari statistik deskriptif sendiri antara lain yaitu dengan menggunakan tabel, diagram, grafik, ataupun besaran-besaran lainnya dalam majalah dan koran-koran. Sebagai contohnya yaitu visual grafik pengunjung pada suatu website dapat dijadikan salah satu contoh visual dari statistik deskriptif. Dari sini adalah informasi pengunjung website tersebut. Jadi di sini ada beberapa informasi. Yang warna biru adalah visit atau cuma mampir saja, visitor atau pengunjung sambil membaca di sini. Oke. Dari sini kan kita sudah melihat bagaimana setelah data itu terkumpul, kalau kita sajikan, pastilah kita dapat membacanya tanpa harus istilahnya minta penjelasan, oh ini apa toh, ini apa gitu. Di sini pasti ada informasi, ini tanggalnya, tanggal dan bulannya, tanggal 10 bulan 12 sampai 23 bulan 12. Itu terus di sini ada informasi pengunjung, kisaran atau rentang dari visitor atau pengunjung website tersebut. Oke, selanjutnya dengan menggunakan statistik deskriptif
berbagai kumpulan data bisa disajikan dengan ringkas dan juga rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang didapat yang berasal dari statistik deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, penyebaran data, dan juga kecenderungan suatu gugus data. Selengkapnya akan dilanjutkan di bawah ini. Nah, pembentuk penyajian data dalam bentuk grafis antara lain yaitu diagram histogram, pie chart itu berbentuk lingkaran. Nah, itu dibagi-bagi itu penyajian datanya. OGIF, polygon, terus diagram batang atau daun, atau stem and leaf. Nah, penyajian secara numerik mempunyai beberapa bentuk di antara lain yaitu central tendency, front scale, genius, pengukuran keruncingan. Nah, terus yang terakhir ya dispersion atau pancaran. Nah, tugas kalian carilah, nggak usah dikumpulkan, cuma carilah penyajian data berbentuk grafis. Histogram itu seperti apa, pie chart itu seperti apa, OGIF itu seperti apa, polygon itu seperti apa, diagram batang atau daun itu seperti apa. Silakan kalian cari supaya kalian nanti tidak kebingungan. Oh, diagram batang itu apa toh, diagram polygon itu apa toh. Terus selanjutnya juga kalian juga carilah penyajian data secara numerik, central tendency, flash steel, genius, dan pengukuran keruncingan, dispersion atau pancaran. Nah, silakan nanti kalian cari penyajian data secara grafis dan numerik itu seperti apa. Oke. Terus selanjutnya yaitu penyajian data statistik deskriptif. Nah, penyajian data dalam kategori deskriptif bisa berupa grafik dan numerik, diantaranya yaitu penyajian data dalam bentuk grafis yaitu definisinya. Grafik adalah suatu media gambar yang dijadikan sebagai alat untuk menyajikan informasi yang lebih dinamis dan informatif serta menarik. Memahami jenis-jenis grafik, diharapkan Anda mampu membaca dan menggunakan grafik sesuai fungsinya masing-masing. Meskipun tergolong sederhana, menggunakan grafik yang salah akan sulit untuk dibaca oleh orang lain. Bahkan tidak jarang maksud data yang disajikan tidak sampai pada pembaca karena kesalahan penggunaan grafik atau penyajiannya. Jadi data-data kalian yang kalian peroleh, kalian bebas memilih, tapi pilihlah yang sesuai atau kegunaan yang sesuai. Terus kegunaan grafik. Grafik berfungsi untuk membantu penyajian data sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain dalam bentuk grafik, biasanya data juga bisa disajikan dalam bentuk tabel. Namun data yang disajikan dalam bentuk tabel dianggap kurang menarik. Jadi biasanya digunakanlah dalam bentuk grafik. Selanjutnya, fungsi grafik. Adapun fungsi grafik adalah sebagai berikut untuk menggambarkan data kuantitatif dengan teliti. Jadi kita mempunyai data tinggi mahasiswa semester 6 itu berapa saja, nanti kita sajikan dalam bentuk grafik atau diagram batang seperti apa. Oke, untuk penjelasan perkembangan perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas, grafik disusun berdasarkan pada prinsip matematika dengan menggunakan data komparatif. Oke. Terus selanjutnya, nah di sini ada macam-macam grafik. Tadi kita sudah melihat atau sudah mencari. Tugas kalian tadi sudah saya sampaikan, penyajian dalam bentuk grafis ini terdiri atas berbagai macam. Secara umum grafik dibagi menjadi dua jenis, yaitu grafik garis yaitu poligon dan grafik batang atau histogram. Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut. Diagram garis, biasanya diagram garis ini adalah menghubungkan antara garis X dan Y.
Oke, jadi di titik tersebut nanti akan terciptalah suatu garis yang menghubungkan antara garis X dan Y. Jadi titik-titik yang menghubungkan garis T atau pertemuan garis X dan T ini menunjukkan bahwasanya ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Terus selanjutnya yaitu grafik batang. Selain grafik garis, diagram grafik dapat disajikan dalam bentuk batang. Kelebihan dari grafik batang, visualisasinya lebih menarik karena grafik batang menggunakan gambar 2 dimensi. Nah, ini contohnya jumlah mahasiswa 4 tahun terakhir. Nah, tahun ini, tahun ini, tahun ini, dan tahun ini. Dan jumlahnya seperti ini. Pastilah semua diagram memiliki beberapa informasi, di mana yang pertama yaitu judulnya. Terus yang kedua yaitu ini ada informasi tahunnya, dan ini adalah informasi jumlah. Terus yang terakhir yaitu biasanya ini berupa laki-laki dan berupa perempuan informasinya grafik ini. Biasanya ada warnanya lebih dari 2 ataupun 1. Nah, perbedaan antara grafik garis dan grafik batang terletak pada visualisasi datanya. Kalau diagram garis, visualisasi gambarnya difokuskan pada garis grafik. Sedangkan pada grafik batang, visualisasi difokuskan pada luas batang atau panjang kali lebar. Dalam penyajian data, kebanyakan lebar batang dibuat sama, sedangkan yang bervariasi hanyalah tingginya. Oke. Artinya, menurut Ridwan tahun 2015, grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar, atau tentang turun naiknya hasil statistik apabila data disusun rapi berbentuk distribusi frekuensi. Dapat digambarkan dengan cara membuat grafik, yaitu histogram, poligon, frekuensi, dan oktave. Nah, histogram seperti ini. Pie chart seperti tadi saya bilang, pie chart itu seperti lingkaran, nanti dibagi. Oh, ini orang dewasa, anak-anak, informasi apa gitu. Terus selanjutnya poligon ya seperti ini. Nanti dibaca sendiri. Oke. Terus diagram batang seperti ini. Diagram batang daun atau juga disebut dengan stem and leaf juga sama dengan histogram, hanya saja membedakan adalah informasi yang didapat lebih baik. Hal itu disebabkan pada diagram batang diperlihatkan nilai-nilai hasil pengamatan asli. Dalam diagram ini juga akan digambarkan bilangan-bilangan yang juga sebagai batang serta sebelah kanan ditulis sebagai isiannya. Ya, ini sebagai diagram batang. Piktogram atau grafik batang seperti ini. Seperti diagram batang pada intinya ini. Oke. Nah, ini adalah grafik. Selain jenis bentuk grafik terdiri di atas dapat ada beberapa grafik yang sering digunakan oleh peneliti, termasuk grafik-grafik yang disesuaikan dengan perkembangan aplikasi pembuat grafiknya, yaitu pertama grafik titik. Grafik titik itu adalah seperti ini. Ini adalah garis X dan Y. X dan Y ini, nah di sini adalah perkumpulan titik-titiknya, di mana poin 2 ini berisikan beberapa titik-titik di sini. Nah, titik ini menghubungkan antara garis X dan Y. Nah, di sini ada titik, ada garisnya seret kayak gini, putus-putus saya. Kalau kalian bayangkan. Nah, setiap titik-titik ini mewakili pertemuan antara garis X dan Y. Di sini pun juga sama seret. Di sini pun sama seret. Grafik radar atau grafik laba-laba yang dapat digunakan untuk melihat sebaran data, umumnya juga disebut sebagai grafik laba-laba seperti ini. Sebaran data. Box plot
plot seperti ini. Box plot atau box plot juga dikenal sebagai diagram box and whisker, merupakan suatu box kotak berbentuk bucur sangkar. Box plot adalah salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk membuat secara grafik dari data numeris melalui 5 ukuran, yaitu nilai observasi terkecil, kuartil terendah atau kuartil pertama Q1 yang memotong 25% dari data terendah, median Q2 atau nilai pertengahan, kuartil tertinggi atau kuartil ketiga yaitu Q3 yang memotong 25% dari data tertinggi. Terus nilai observasi terbesar. Dalam box plot juga ditunjukkan jika ada nilai outlier dan observasi. Box plot dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara populasi tanpa menggunakan asumsi distribusi statistik yang mendasarnya. Karenanya box plot tergolong dalam statistik non-parametrik. Jarak antara bagian-bagian dari box menunjukkan derajat dispersi atau penyebaran dan skewness atau kecondongan dalam data. Oke. Nah, seperti ini untuk diagram box plotnya. Nah, selanjutnya yaitu penyajian data numerik. Tadi kan kita sudah membahas tentang data pertama yaitu apa tadi? Berbentuk garis, penyajian data secara grafis dan numerik. Nah, secara grafis kita sudah membahas dan secara grafisnya kita akan membahas di pertemuan yang kedua atau minggu depan. Dan kita akan bahas itu. Selanjutnya kita akan masih di dasar-dasar statistik deskriptif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan dalam kelompok ataupun dalam forum grup WA. Ya, mungkin nanti kalau sudah tatap muka kita bisa diskusi bareng-bareng. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama atau video kedua ini. Mungkin kalian sudah pernah tahu untuk materi ini. Nanti kita akan belajar lagi untuk penghitung-hitungan untuk selanjutnya. Mungkin saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jaga selalu kesehatan kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.